Pada kesempatan video kali ini kita akan memperbaiki sebuah mata solder seperti itu. Solder yang sudah rusak nanti kita perbaiki agar mata solder ini menjadi baru kembali ya teman-teman. Dengan cara bagaimana silahkan simak terus video ini sampai akhir ya teman-teman. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, like dan juga share, komen jika perlu. Bagaimana cara buat dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, silahkan simak terus video ini, langsung cek ke video. Jika video ini bermanfaat, klik like dan subscribe. Terima kasih. Nah, bahan yang kita perlukan adalah tentu saja sebuah solder seperti itu teman-teman. Kita copot terlebih dahulu mata soldernya, yang kita perbaiki nanti mata soldernya ya teman-teman. Agar mata soldernya nanti kita tidak usah beli di toko lagi, cukup kita perbaiki itu kembali menjadi baru kembali. Oke, kita copot terlebih dahulu baut yang sudah menempel itu kita copot satu persatu, sehingga seperti itu teman-teman ya. Nah, kira-kira kalau sudah copot seperti ini, kita periksa terlebih dahulu ini bagian ujungnya itu sudah berkarat seperti itu teman-teman ya. Nanti kita perbaiki sehingga mata solder itu kembali baru kembali ya teman-teman. Untuk bahan yang kedua kita menggunakan amplas seperti itu teman-teman. Amplas ini ukuran 240 yang warna coklat ya teman-teman. Kenapa kita pakai amplas ukuran itu? Karena amplas ini sedengan, tidak terlalu kasar dan juga tidak terlalu lembut, sehingga mudah untuk mengasah sebuah mata solder seperti itu teman-teman. Untuk bahan kemudian selanjutnya ini sebuah wadah ya teman-teman. Ini bisa menggunakan wadah lain. Kalau saya ini menggunakan casing lampu bagian atas itu, kop lampu. Terus kemudian kita juga menggunakan air seperti itu teman-teman. Ini adalah air yang sudah saya masukkan ke dalam botol seperti itu. Terus kemudian bahan selanjutnya adalah sebuah garam dapur seperti ini teman-teman. Nah, ini garam dapur ya. Garam asin, garam dapur itu kita ambil segitu saja nanti. Bahan selanjutnya adalah sebuah adaptor cas seperti itu. Ini voltasenya 12 volt. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini 12 volt. Teman-teman bisa menggunakan 12 atau 24, terserah. Tapi yang paling baik nanti kita pakai 12 volt. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti kita hubungkan ke sebuah cop seperti ini teman-teman. Nah, sebuah cop cupit nanti agar mempermudah nanti untuk memasukkan barang dan timahnya ke dalam air. Oke, bagaimana cara prosesnya, cara buatnya, silahkan simak terus teman-teman ya. Pertama kita siapkan dulu sebuah mata soldernya, kita amplas terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kira-kira setelah kita amplas mata soldernya seperti itu wujudnya, bisa dilihat ya teman-teman. Kita amplas dengan menghilangkan karatnya, itu kita hilangkan. Kalau sudah kita letakkan, kita siapkan bahan-bahan yang kita perlukan berikutnya. Nah, kemudian kita siapkan wadah seperti itu teman-teman ya. Wadah ini digunakan untuk menuangkan air secukupnya ya teman-teman, yang sudah kita siapkan di dalam botol tadi. Kita tuangkan secukupnya, kira-kira 1/4 liter ya, kira-kira seperti itu, atau sepertiga liter, itu sedikit sekali. Ini kita membuat cairan elektrolit, nanti kita campur dengan garam yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman. Nah, ini garamnya sudah kita siapkan, kita masukkan ke dalam air yang sudah kita siapkan terlebih dahulu tadi ya teman-teman. Kita masukkan semua. Terus kemudian setelah masuk semua nanti kita mengaduknya ya teman-teman, agar garam yang sudah kita masukkan ke dalam air itu bercampur dengan sempurna ya teman-teman. Ingat teman-teman, untuk mengaduk ini diusahakan itu bercampur semua ya garamnya. Garamnya bisa mencampur di air ya teman-teman, agar tidak terjadi perongkolan garam yang berada di dasar airnya. Nah, kalau sudah siap seperti itu teman-teman, kalau sudah airnya bercampur dengan garamnya dengan sempurna, maka kita siapkan bahan berikutnya, yaitu seutas timah seperti itu teman-teman ya.
timah nanti kita celupkan secukupnya saja ke dalam air ya teman-teman. Seperti itu, bisa dilihat teman-teman, timah kita celupkan di dalam air. Terus kemudian kita siapkan juga nanti mata soldernya, kita siapkan juga seperti itu. Kita aliri listrik 12 volt nanti ya, di kutub positifnya itu pada mata soldernya, dan kutub negatif nanti kita sambung di timahnya ya teman-teman. Bisa dilihat sehingga wujudnya seperti itu teman-teman, gambarnya, skemanya bisa dilihat. Kita tinggal menyantolkan saja di timahnya bagian negatif yang 12 volt tadi ya teman-teman. Nah, wujudnya seperti ini, kecelup semua. Yang kita celupkan hanya mata solder dan timahnya saja teman-teman. Untuk copnya tidak usah dicelupkan, diusahakan bagian yang dibersihkan, yang di amplas tadi itu hanya yang dicelupkan ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman wujudnya. Kita tinggal menancapkan sebuah adaptornya tadi yang 12 volt tadi ke listrik PLN, dan apa yang akan terjadi? Nah, timbul busa yang mengelutuk-lutuk ya teman-teman, bisa dilihat itu busanya. Nah, busa ini nanti untuk membersihkan dan juga untuk menyampur antara timah dan bahan yang sudah mata solder siapkan tadi teman-teman ya. Nah, ini namanya penyepuan ya teman-teman. Mata solder kita sepuh dengan timah. Jadi seperti itu. Kita tunggu saja teman-teman. Ini beberapa menit, nanti kita percepat videonya ya teman-teman. Kita aliri listrik sampai timahnya itu berhenti bergelembung seperti itu teman-teman. Kalau sudah berhenti, kita tinggal copot dan dilihat teman-teman, bisa dilihat ini sudah jadi mata solder kita itu kembali baru lagi, dan ini kualitasnya luar biasa. Nanti kita cek apakah berhasil atau tidak ya teman-teman. Kita cek untuk menyolder, itu mata solder kita sudah jadi seperti itu teman-teman. Ini baru kembali. Walaupun wujudnya seperti itu teman-teman, tidak seperti baru, nanti kualitasnya bisa dilihat teman-teman ya. Kita bersihkan terlebih dahulu seperti itu teman-teman ya. Bisa dilihat ini warnanya menguning ya. Nah, setelah kita aliri listrik dengan timah, ini warnanya berubah menjadi kuning seperti itu. Tadi sebelum kita celupkan di air berupa cairan garam dan kita aliri listrik, ini warnanya putih, dan kemudian setelah kita aliri listrik dan campur dengan cairan garam, maka wujudnya menjadi warna seng, yaitu warna kekuning-kuningan ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, mata solder kita sudah jadi dan kita rakit kembali. Apakah nanti bisa hasilnya memuaskan atau tidak ya teman-teman ya. Kita mencoba pada sebuah mesin bekas, dan juga nanti kita menggunakan timah ini untuk menyolder ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, solder kita sudah siap untuk digunakan ya teman-teman ya. Kita tancapkan terlebih dahulu di listrik PLN dan kita tunggu sebentar saja. Nanti kita coba untuk menyolder timah seperti itu teman-teman. Nah, ini mata solder kita coba untuk menyolder timah, apakah melekat atau tidak ya teman-teman ya. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Wah, ini mata solder kita menjadi baru kembali, dan kita tidak membeli mata solder itu selamanya kalau seperti ini ya teman-teman ya. Karena mata solder ini berkisar di antara 20 sampai 24.000. Kalau kita membuat dengan cara seperti tadi, membersihkan dengan cara Agi Tekno tadi ya, maka kita menghemat 20 sampai 24.000 untuk mata solder ya. Kita coba pada mesin bekas dan luar biasa hasilnya ya. Sangat cepat sekali ya digunakan untuk menyolder ya. Wah, ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini mata solder. Ini solder 40 watt serasa 60 watt ya teman-teman ya. Nah, ini mata solder kita yang sudah kita sepuh dengan timah dan beberapa bahan yang tadi itu sangat luar biasa. Kita tidak usah membeli mata solder terlebih lagi untuk mata solder. Kita inggahkan dulu uang saku kita untuk membeli bahan yang lain untuk tutorial. Oke teman-teman, itu saja tutorial dari kami Agi Tekno. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga komen agar selalu mendapatkan informasi dunia tutorial di channel Agi Tekno.
Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan informasi video-video menarik dari channel AG Tekno selanjutnya. Sekian dari kami, wassalam.